إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأقربائنا وأستاذنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ولمن له حق علينا ولأرواح جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شون الله لنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du. Para bapak jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian tafsir Al-Ibris surat Al-Baqarah ayat 219. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Para sahabat ini bertanya datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta fatwa. Siapa di antaranya adalah termasuk sahabat Umar bin Khattab, Mu'ad bin Jabal dan para sahabat lain bertanya datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri wal maisir. Bertanya tentang apa? Tentang hukumnya orang-orang yang minum khamr dan melakukan perjudian. Pada saat itu banyak di antara orang-orang pada saat itu melakukan minum-minuman keras. Perjudian juga merajalela pada saat itu. Sehingga Umar bin Khattab, Mu'ad bin Jabal dan para sahabat yang lain bertanya datang Rasulullah bagaimana hukumnya. Kemudian Allah menurunkan ayat kepada Rasulullah, "Qul katakan Muhammad fihima ismun kabirun." Pada keduanya antara khamr dan perjudian itu terdapat dosa yang besar dan ada juga manfaatnya di antara khamr dan maisir atau perjudian itu. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Akan tetapi dosa dari keduanya antara minum khamr dan melakukan perjudian ini adalah lebih besar daripada manfaatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khamr itu apa? Khamr itu adalah setiap minuman yang memabukkan, itu dihukumi dengan khamr. Nah, pada zaman dulu itu khamr itu terbuat dari apa? Terbuat dari perasan anggur. Ada juga dari perasan kurma. Anggur diperes, kemudian dimasak sampai mendidih, ada buihnya, kemudian memang dibuat sebagai minuman untuk bisa membuat orang mabuk. Ini dulu. Sehingga banyaknya masyarakat
pada saat itu melakukan minum-minuman keras dan melakukan judi itulah para sahabat tanya datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana hukumnya orang minum khamr ini? Dijawab oleh Rasulullah melalui ayat kul fihima ismun kabirun. Pada keduanya ini terdapat dosa besar. Ya. Orang minum khamr itu menimbulkan pertentangan. Ya, kata-katanya kotor, ucapannya kotor. Mengatakan sesuatu yang tidak senonoh. Akal pikirannya ini hilang karena khamr itu ya maknanya tertutup. Apa yang ditutup? Tertutup, akalnya sudah tertutup. Sehingga ketika manusia itu akalnya tertutup, maka akalnya ini tidak sehat, hilang akalnya. Ya. Kesadarannya juga hilang sehingga dia banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang kotor, perbuatan yang keji, mengumpat orang lain dan lain sebagainya. Maka disitulah letaknya bahwa khamr dan maisir ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menghormati manusia, menghormati kondisi real manusia. Kesadaran manusia itu harus dihormati, harus dipelihara. Sehingga orang yang melakukan khamr, minum khamr dan melakukan perjudian ini sudah barang tentu akan menimbulkan pertengkaran. Ya, tidak punya rasa malu, rasa malunya ini hilang. Kepekaan terhadap lingkungan yang ada di sosial masyarakat ini juga hilang, tidak punya rasa malu. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mabuk, orang mabuk itu sudah luar biasa. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya kalau ada orang yang melakukan minum-minuman keras bagaimana hukumnya? Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunianya maupun di akhiratnya. Kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu dihukumi sebagai khamr. Wa kullu muskirin haramun, dan setiap yang memabukkan itu haram. Nah, pertanyaannya kalau dulu itu terbuat dari anggur, nah menawi jenengan ngejus anggur terus pundi? Kalau di jus tidak dibuat untuk mabuk ya tidak ada masalah. Jenengan ngejus anggur di rumah diminum. Apakah haram? Tidak, karena tidak ada unsur untuk membuat minuman ini menjadi fly atau mabuk. Nah, kalau memabukkan sedikit atau banyak hukumnya adalah haram. Jenengan ngombe legen itu sari-sari siwalan itu loh, di atas itu diambil disuling. Itu legen dari pagi diambil, rasanya memang enak alami niku. Tapi ini setelah maghrib agak kecut niku tuak. Dicampur karo pil koplo, bodrek mabuk. Nah, kalau saudara jenengan minum niku sama dengan hukumnya minum khamr. Pil oplosan umpama. Nggih. Sprit dicampur dengan bodrek atau apa, memabukkan, mabuk. Sama dengan khamr. Makan durian kok banyak mabuk. Nah, kebiasaan orang makan durian itu tidak ada masalah, tetapi kalau sudah dibuat sesuatu ini akan bisa mabuk dicampur dengan yang lainnya, maka itu hukumnya sama dengan minum khamr. Tape dikasih ragi, ragi itu kan ada alkoholnya. Dibuat, diaduk sedemikian rupa sehingga bisa memabukkan. Maka orang yang makan tape sehingga diolah akhirnya bisa menjadi mabuk, maka mabuk yang menjadikan dia mabuk ini maka dihukumi minuman atau makan adalah sebagaimana minuman khamr. Allah melarang nih. Maka turun ayat seperti ini. Kebiasaan-kebiasaan orang zaman dulu ini pada akhirnya
ditanyakan oleh para sahabat termasuk Umar bin Khattab dan Mu'adz bin Jabal, dijawab oleh Rasulullah dengan ayat Allah ini, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir kul fihima ismun kabirun. Pada keduanya antara khamr dan maisir perjudian itu terdapat dosa yang besar. Wa ismuhuma akbar, dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Lu ada manfaatnya? Ada. Kenapa manfaatnya? Ya, menimbulkan kenikmatan. Minum menimbulkan kenikmatan, lezat. Okay. Bil laddah wal farah. Minum minuman keras seperti itu, minum khamr itu, anggur itu membuat lezat, nikmat, bisa fly, menyenangkan dan lain sebagainya. Lah kalau perjudian itu seperti manfaatnya mendapatkan uang tanpa susah payah. Tetapi akibat dari perbuatan ini mesti akan menimbulkan masalah. Orang yang kalah, dia menginginkan totohan lagi. Kadang-kadang dia mengira, menyuruh orang lain untuk melakukan pembunuhan dengan orang yang menang, mengatur siasat bagaimana dirinya menang dan sebagainya, dan ini merupakan perbuatan setan. Tidak akan ada akhirnya orang yang melakukan seperti ini. Maka dosanya wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, dosanya itu lebih besar daripada manfaat di antara keduanya. Oke. Niki bahayanya, sehingga Allah menyampaikan di dalam Al-Qur'an Karim pada surat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, al-maisir dan perjudian, wal ansab, ansab itu menyembelih untuk berhala, ini ansab. Kemudian wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah, ya itu juga termasuk apa niku? Nggih termasuk perjudian, dilarang niku. Mengundi nasib nggih mboten nangsang. Nek ana nang mall-mall itu, nah jenengan wis pas, oh tiga itu hadiahnya ini, itu tidak boleh. Ya, mesti panas. Ketika tidak sampai mesti lagi. Itu mengenai mengundi nasib. Ya, ini dilarang. Rijsum min amali syaitan. Ini adalah merupakan perbuatan-perbuatan setan. Maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena setan itu akan selalu menjerumuskan manusia ke dalam neraka, ke sesuatu yang buruk, sehingga saking buruknya perbuatan-perbuatan setan ini dicap oleh Allah Subhanahu wa taala, setan ini akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hindari ekstasi, ya, pil koplo, ganja, ya, ini jenis-jenisnya seperti itu, sedikit atau banyak, ya, kemudian bisa membuat orang itu mabuk, hilang akalnya, hilang kesadarannya. Berarti dia mengingkari tujuan Allah menciptakan dirinya di dunia ini. Karena di dalam Allah menciptakan manusia di dunia ini ada tujuannya. Maqasidus syari'ah al-khamsah, ada tujuan yang 5, tujuan hidup manusia yang 5 ini. Pertama adalah hifdzuddin, memelihara agama. Agama harus dipelihara, sehingga siapapun yang memerangi agama Islam, yang menghina agama Islam, maka dia boleh diperangi. Hifdzun nafsi yang kedua, jiwa itu juga harus dipelihara. Sehingga orang memukul orang lain tidak boleh, membunuh juga enggak boleh, dikisos, hukumannya adalah kisos. Melukai giginya harus dibalas dengan pelukaan gigi. Melukai kakinya harus dibalas dengan pelukaan kaki. Jiwanya orang dirampas, dibunuh, maka harus dibalas dengan pembunuhan. Ini hukum Islam. Hifdzul mal, harta benda itu juga harus dijaga. Sehingga orang melakukan pencurian itu juga tidak diperkenankan di dalam Al-Quran dan Sunnatul Rasul. Termasuk adalah hifdzun nasl, memelihara nasab.
Kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan pernikahan? Salah satunya adalah memelihara keturunan. Sehingga manusia ini adalah makhluk yang paling mulia di antara makhluk Allah yang lain. Maka Allah memberikan rambu-rambu di dalam ajaran di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, sehingga siapapun yang berpegang pada Al-Quran dan hadis mesti akan mendapatkan keselamatan. Kebenarannya Al-Quran dan hadis kita yakini mutlak benarnya, karena ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maqasidus syari'al khamsah, memelihara agama kewajiban kita, memelihara jiwa kewajiban kita, memelihara akal, bagaimana akal kita ini selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita minum minuman keras yang akan menghilangkan kesadaran kita ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dilarang, sehingga banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan khamr ini dalam Al-Qur'an banyak. Maka kita jangan sekali-kali mencoba, mencicipi orang yang menjual, orang yang menuangkan, orang yang membelikan, orang yang minum, ini sama-sama kena dosa. Kalau dalam fikih berapa hukumannya orang yang minuman keras? Adalah dicambuk. Ya. Berapa cambukannya? 80 kali. Kalau Imam Abu Hanifah Imam 40 kali. Karena Rasulullah SAW ketika dilapuri, ada yang lapor orang ini minum minuman keras ya Rasulullah sampai mabuk. Orang ini bawa nakhlak, sandalnya suruh memukulkan. Ya, orangnya ada 40 orang di situ itu, dipukulkan pada orang yang mabuk itu. Jumlahnya 40, tetapi sandal kan tidak 1, 2. Ya, dihitung menjadi 80 kali, sehingga haddul khamr saribal khamr, hukuman orang yang minum minuman keras itu dicambuk 80 kali cambukan, punggungnya yang dicambuk. Ya. Nah, bagaimana di negara Indonesia? Ini ya kita ikuti, negara Indonesia bukan negara Islam. Ya, negara yang didasarkan Pancasila, ya ada aturannya. Nah, bagaimana nanti hukumannya di akhirat? Yaitu urusan Allah Subhanahu wa taala. Selama mereka bertobat, Allah yang Maha tahu. Bertobat dan tidak mengulangi perbuatannya, ya insyaallah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afw kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Para sahabat ini juga masih bertanya kepada Rasulullah SAW, meminta fatwa tentang apa yang harus kita nafkahkan. Ya. Berapa besar yang harus kita nafkahkan kepada orang-orang yang tidak mampu, kita infakkan kepada orang-orang yang tidak mampu, kepada lembaga sosial, kepada lembaga keagamaan dan lain sebagainya. Ini ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW. Kemudian turunlah ayat, Qul, katakan Muhammad, al-afwa. Afwa berarti adalah kelebihan. Maka nafkahkanlah kelebihan dari apa yang kamu perlukan. Jadi menafkahkan sesuatu itu adalah kelebihan dari harta yang kita miliki. Sehingga tidak boleh kita menafkahkan sesuatu, memberikan kepada orang lain, tetapi kita setelah menafkahkan, kita menjadi orang yang terlantar, menjadi orang yang tidak punya, itu tidak boleh. Jadi orang menafkahkan itu harus terukur. Ya, harus terukur. Maka melaksanakan kegiatan sesuatu itu harus terukur. Ukuran saya memberikan itu sesuai dengan kemampuan. Oh, kemampuan saya ini 50.000, ya diberikan 50.000 itu. Punya uang 1 juta, kebutuhannya banyak, kok diberikan 1 juta. Sehingga anaknya minta, orang tuanya tidak punya uang, dihutangkan kepada orang lain. Justru ini tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan punya uang
1 juta atau 500.000. Untuk belanjanya 500.000 itu dibuat 5 hari umpama. Prediksi jenengan setelah 5 hari ini belum ada pemasukan. Lantas saudara ini ada orang yang meminta berikan semuanya, kebutuhan rumah tangganya tidak ada, berkurang, jenengan kok malah pinjem datang tiang senes. Loh, ini tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ukurannya adalah kulil afwa. Kelebihan dari apa yang sudah kamu belanjakan, maka itulah bisa kamu berikan. Maka kegiatan memberikan nafkah ini juga terukur. Berkorban umpama. Loh, kalau tidak mampu ya tidak perlu berkorban. Tetapi kalau mampu kita berkorban, kita nyicil. Oh, tiap bulan saya dapat sekian, saya sisakan. Bulan berikutnya bertambah, saya sisakan lagi. Atau diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Lah, ini yang bagus seperti itu. Artinya apa yang kita sisahkan ini menjadi sesuatu yang terukur, sehingga ketika kita menafkahkan sebagian harta yang kita miliki ini, keluarga kita ini menjadi keluarga yang tidak meminta-minta, tidak terlantar dan lain sebagainya. Karena itu Allah menyampaikan, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kamu semua tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan nafkah, dengan menafkahkan, dengan minuman keras dan perjudian, la'allakum tatafakkarun, agar kamu semua mau berpikir. Ya. Jadi menafkahkan, memberikan sesuatu kepada orang lain itu juga harus terukur. Tidak boleh kita royal, itu juga nggak boleh. Berlebihan, sesuatu yang berlebihan tidak boleh. Ya. Tidak boleh, berlebihan itu tidak boleh. Kita tata urusan dunia kita, akhiratnya juga kita tata. Maka di sini ayatnya la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah, agar kalian semua ini berpikir dalam urusan dunia dan akhirat. Akhirnya dipikir bahwa menafkahkan itu bagian dari kepentingan akhirat, iya. Tetapi urusan dunia ketika kita menafkahkan ini lantas kita menjadi orang yang terlantar, jangan. Maka harus ada keseimbangan. Hidup di dunia ini harus ada keseimbangan. Karena dunia ini tempat transit kita menuju akhirat. Maka menuju akhirat ini harus kita tata. Kalau kita mampu berinfak ya kita infak, kalau tidak mampu berinfak ya kita berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik kepada orang lain, ya, berzikir, bersolat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari upaya di dunia kita menuju akhirat. Di akhiratnya, kepentingan akhirat penting, lebih penting juga, tetapi dunia juga penting. Kalau dunianya kita rusak, ya tentu di akhiratnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Kalau dunianya kita tata, tentu di akhiratnya kita akan mendapatkan sesuatu. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Ayat ini masih pertanyaan-pertanyaan para sahabat yang ditujukan kepada Rasulullah SAW. Para sahabat ini bertanya datang Rasulullah SAW, meminta fatwa datang Rasulullah SAW. Kenapa pertanyaannya? Yas'alunaka 'anil yatama, mereka bertanya tentang anak yatim. Ya Rasulullah, bagaimana kondisi anak yatim yang dipelihara oleh mereka-mereka yang melihara anak yatim ini?
bagaimana kalau mencampur adukkan antara uang anak yatim dengan uang keluarga? Karena ini mesti ada dampaknya. Dicampur kadang ada dampaknya, tidak dicampur pun kadang-kadang ada dampaknya. Jenengan ngelola anak yatim, uang anak yatim kita pisahkan. Oh, makannya ini anak yatim, dibuat masakan anak yatim dengan ukuran seakan-akan pas. Oh, ada kelebihan, dibuang sisanya makanan. Ya malah tidak boleh, malah tidak boleh. Itu namanya berlebihan. Ini dampaknya. Lu seandainya dicampur dengan uang keluarga makanannya tadi dicampur, bagaimana? Selama yang mengurus anak yatim ini bisa berbuat adil, tidak apa-apa, karena anak yatim ini bagian dari saudara. Ini sering, tetapi kalau anak yatim, memelihara anak yatim ini dijadikan sebagai alat untuk meminta-minta uang kepada orang lain, sehingga uang ini dibuat untuk kepentingannya sendiri, dibuat usaha untuk kepentingan sendiri, dan labanya untuk kepentingan sendiri, ini adalah perbuatan yang dosa. Ini perbuatan zalim. Tetapi kalau mengelola harta anak yatim ini, dikelola, uangnya kok banyak, didiamkan kok tidak berkembang, dibuat usaha, dan hasil usaha ini sebagian diberikan kepada anak yatim, dan dia pekerja mengambil sisanya dari harta kelebihan atau keuntungannya sekian persen, tidak apa-apa seperti itu. Sama makan itu, masaknya bareng dicampur. Oh, kebutuhan anak yatim ini sekian, lu kok ada sisanya termakan, ya tidak apa-apa. Niatnya tadi mempunyai niat yang bagus. Kalau mempunyai niat yang tidak bagus, oh nanti saya ikut makannya anak yatim, nah ini yang perbuatan ini adalah perbuatan zalim. Maka pertanyaan-pertanyaan ini disampaikan oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Katakan Muhammad, kul islahul lahum khair. Mengurus urusan mereka secara patut itu adalah lebih baik. Mengurus urusan anak yatim secara patut dan adil itu adalah lebih baik. Jadi kalau kita makan bersama dengan anak-anak yatim itu, ya kita berikan haknya. Oh, mengambil ini kira-kira makannya anak yatim ini jumlahnya 5. Dia punya harta sekian banyak. Sekalipun banyak tidak boleh berlebihan. Sesuai dengan kepantasan dan kepatutan, masaknya masak apa. Kalau masak ikannya ikan ayam, ya belikan. Oh, kira-kira makannya anak yatim ini sekian. Kemudian dicampur dengan uang keluarga. Ukurannya juga tidak mengurangi takaran-takaran makanan keluarga. Kemudian anak yatim ini makannya kok sedikit pada saat itu, kadang-kadang ada mood, kadang-kadang tidak mood, tidak mau makan. Kemudian termakan oleh keluarga, tidak apa-apa seperti itu. Niatnya tadi adalah niat yang baik, daripada disendirikan makanannya anak yatim kemudian sampai sisa membuang. Ini yang tidak diperkenankan. Maka Allah menyampaikan kul islahul lahum khair. Mengelola merumat anak yatim dengan cara yang patut itu adalah lebih baik. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Maka jika kalian mencampurkannya urusan mereka, dicampur hartanya, itu adalah tidak ada masalah. Fa ikhwanukum, maka anak-anak yatim yang ikut dalam satu keluarga dengan orang yang merumat anak yatim ini, itu adalah bagian dari keluarga. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah Subhanahu wa taala mengetahui kerusakan-kerusakan orang-orang yang berbuat kerusakan, minal muslih, dari orang-orang yang berbuat baik. Nah, kalau orang itu mau niatnya adalah niat yang buruk, ngakali hartanya anak yatim, Allah bisa membuat kerusakan pada orang yang ngakali terhadap hartanya anak yatim ini. Walau sya'allahu la'natakum, dan jika Allah menghendaki, niscaya Allah akan datangkan kesulitan kepada mereka. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah Maha bijaksana.
maha perkasa dan maha bijaksana. Sehingga kalau panjenengan sedaya ya memelihara anak yatim di rumahnya, ya diperlakukan yang baik. Orang yang merumat anak yatim ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan kekurangan. Jawab, ya Rasulullah, budak saya ini orang yang setiap harinya sholat ya Rasulullah. Dia melakukan puasa ketika puasa. Dia isyhad kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu kemudian Abdullah bin Ruwaha ini terhentak hatinya menyampaikan kepada Rasulullah, saya ingin menikahi ya Rasulullah, saya merdekakan dan saya nikahi, bolehkah ya Rasulullah? Ya. Kemudian turun ayat ini, wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau ajabatkum. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang musyrik hatta yu'min, sehingga beriman. Seorang budak yang warna kulitnya hitam itu adalah lebih baik, itu adalah khairum min musyrikatin, daripada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada akhirnya dinikahi oleh Abdullah bin Ruwaiha ini, dinikahi budak itu. Maka turunnya ayat wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Sekalipun budak, sekalipun orang musyrik itu menarik hatimu, paras wajahnya cantik. Karena kebiasaan di Madinah pada saat itu banyak orang-orang itu menikahi adalah menikahi orang-orang yang berbeda agama, ya, orang musyrikah, bukan budak. Maka ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang budak yang iman pada Allah Subhanahu wa taala itu lebih mulia daripada wanita-wanita yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tunkihul musyrikin hatta yu'min. Allah menegaskan lagi, janganlah kalian ini menikahkan orang-orang laki-laki yang beriman ini, wanita laki-laki yang beriman. Wala tunkihul musyrikina, janganlah kamu menikahkan orang-orang laki-laki yang musyrik hatta yu'min, sehingga laki-laki yang musyrik ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau ajabatkum, seorang budak yang mukmin itu adalah lebih baik daripada orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau a'jabatkum walau a'jabakum, sekalipun seorang musyrik, seorang laki-laki yang budak ini paras wajahnya ganteng dan menawan, ya. Jadi budak yang perempuan sekalipun hitam itu lebih baik, dan ini budak yang laki-laki atau menikahkan orang-orang yang sekalipun mereka itu budak kita itu lebih baik daripada kita menikahkan orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat ini memberikan pemahaman kepada kita, ada larangan kita melakukan pernikahan beda agama. Ya, orang Kristiani nikah dengan orang Islam, tidak boleh, haram selamanya melakukan perbuatan zina. Ya, kalau ada orang yang melakukan pernikahan beda agama, ya di Indonesia banyak, ya. Mesti terjadi perceraian pada akhirnya, tidak ada yang abadi. Ya. Mesti terjadi perceraian karena bergumul dengan orang-orang yang beda agama ini, selamanya keimanannya tidak sama. Mesti ada pertarungan keimanan, pertarungan batin, hubungan seksual dengan istri yang beda agama, mesti akan dihantui. Dan anak yang dihasilkan dari perkawinan beda agama adalah anak di luar pernikahan yang sah. Nah, bagaimana di Indonesia? Di Indonesia itu undang-undangnya tidak boleh loh, perkawinan beda agama itu dilarang. Kalau ada orang melakukan perkawinan beda agama, mesti pernikahannya tidak di Indonesia. Itu yang pertama. Di luar negeri, ya, beberapa artis yang melakukan pernikahan beda agama itu di luar negeri, di Australia, bisa di Singapura,
kemudian setelah menikah di luar negeri, ya, mendapatkan surat pernikahan dari luar negeri, didaftarkan di Dispenduk, di catatan sipil. Hanya itu. Karena tidak ada ruang orang yang beda agama itu melakukan pernikahan di Indonesia. Loh, kalau ada yang pernikahan beda agama, pasti salah satunya kadang-kadang menipu KTP-nya. Yang kedua, yang ketiga, kadang-kadang mereka ini beriman dulu, ya. Yang laki-laki umpama dari Kristiani, mereka masuk Islam dulu, beriman dulu, kemudian dinikahkan secara Islam. Kalau yang perempuannya Kristen, biasanya dinikahkan dengan cara Islam dulu, tapi kadang-kadang ya kembali kepada agama asalnya. Banyak seperti ini. Sehingga dampaknya orang yang melakukan pernikahan di luar pernikahan yang sah, termasuk perkawinan beda agama, ini adalah sama dengan melakukan perbuatan zina selamanya. Dalam Islam selamanya dianggap sebagai perbuatan-perbuatan zina. Ini banyak kasusnya. Dulu Jamal Mirdad dengan Lydia Kandu, ya, itu paling lama tidak cerai-cerai. Saya tunggu cerainya itu. Ternyata cerai juga. Katon Bagaskara dulu, gitu. Loh, karena saya pernah di Jakarta dan pernah masuk di rumahnya Lydia Kandu, diundang khataman di sana. Jamal itu orang santri loh, orang Jeporo kalau nggak salah ya. Kakaknya namanya Fauzan, saya masih kenal. Saya kalau kirim doa itu saya diundang di rumahnya ngaji. Yang nyugui loh Lydia Kandu niku. Loh. Jadi kula sering ketemu artis aja nih. Nggih. Di Jakarta Selatan Cirende rumahnya itu. Loh, tahu rumahnya. Disugoi, Pak. Yuk kita makan. Ya. Nah, pikiran saya waktu itu, apakah selamanya juga mengalami kehidupan yang tenang dalam jiwanya, batinnya? Ternyata tidak, pada akhirnya bergejolak, punya anak. Anaknya nggak bisa dibimbing. Kamu masuk Islam saja tidak bisa. Masuk Islam itu tidak ada paksaan kok. La ikraha fiddin. Masuk Islam itu tidak bisa dipaksa. Itu hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Sehingga namanya Mila Mirdad. Ya, ada anaknya yang lagi. Ya. Tidak bisa dipaksa. Ada yang mengikuti Jamal Mirdad setengah-setengah. Ada yang tidak mau masuk Islam. Ini terjadi kan seperti ini. Orang tua tidak bisa memaksa seperti itu. Maka di sini letaknya, ketika melakukan perkawinan beda agama ini, mereka melakukan perzinahan. Selamanya dia melakukan perzinahan dan akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita. Kita luruskan anak-anak kita ini menjadi orang yang kuat imannya, sehingga pernikahannya nanti adalah pernikahan yang didasarkan pada syariat Islam, sebagai upaya untuk menjaga tujuan hukum Islam yang 5, termasuk salah satunya adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Al-Fatihah.